Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, saya akan mengajak kita menyaksikan satu video kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang melayani di Aceh, di mana dia bersaksi pada waktu mereka beribadah, mereka didatangi oleh orang-orang yang tidak suka mendengar orang Kristen beribadah. Mereka bermaksud untuk melarang orang Kristen tersebut supaya jangan beribadah. Tetapi dari kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini, membuktikan kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kita mau simak videonya teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Di salah satu kabupaten di Aceh, kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuma waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada saran Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali, ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendetanya harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah, menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Ya, demikian video kesaksian dari seorang Bapak Pendeta tersebut teman-teman. Kita sudah melihat ya, dia menyampaikan pesan yang sangat baik ya. Dan dia menyampaikan pada waktu ada orang melarang mereka melaksanakan ibadah, dan tidak lama kemudian ya, dua orang yang melarang untuk supaya orang Kristen tidak beribadah. Bapak ini katakan, ya kami sedang beribadah menyembah Tuhan kami. Kalau Bapak melarang kami, maka Bapak akan berurusan dengan Tuhan kami. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tersebut benar teman-teman ya. Saya ingat di dalam satu cerita di dalam Alkitab, ketika Paulus pada waktu belum bertobat, dia menganiaya orang Kristen, bahkan meminta surat kuasa untuk menindas, bahkan membunuh orang-orang Kristen ya. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan menangkap dia. Dia bertemu dengan Yesus Kristus, dan perkataan yang sangat menonjol ketika Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Jadi Yesus menjawab, "Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi ketika Paulus berniat untuk membinasakan, menganiaya orang Kristen, sejatinya dia sedang menganiaya Yesus, atau dia sedang melawan Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen. Dan itulah sebabnya saya sangat yakin apa yang dialami oleh Bapak Pendeta tersebut benar, bahwa ketika orang Kristen ya diabaikan, dikucilkan, bahkan dibenci, bahkan dibuat susah, urusannya itu kepada Tuhan. Dan pesan yang sangat baik yang disampaikan oleh pendeta tersebut, maka sebagai orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta yang melayani, mari hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan tentunya ya.
Karena apa? Waktu kita melakukan tugas tanggung jawab kita dalam pelayanan, kita tahu satu hal, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itulah sebabnya apa yang dialami oleh Bapak Pendeta tersebut dia sharingkan supaya banyak orang yang melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai misi penginjil, sebagai yang menggembalakan supaya tetap semangat ya, karena Tuhan tidak pernah diam. Saya sangat yakin pasti juga di antara teman-teman atau para gembala yang sedang menyaksikan video ini punya pengalaman khusus terkait dengan waktu memulai pelayanan, kuasa Tuhan dinyatakan, bahkan mujizatnya juga dinyatakan. Dan memang kalau kita mengganggu orang sedang beribadah kepada Tuhannya, ya kita akan berurusan dengan pencipta, orang yang disembah oleh orang Kristen itu sendiri. Dan kita sedang melawan Tuhan. Dan itulah sebabnya uh, video yang sudah kita dengarkan tadi kiranya boleh memberikan dorongan untuk kita boleh semangat bahwa di dalam segala kondisi apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita harus ingat baik-baik, Tuhan setia, Dia tidak meninggalkan kita. Kiranya kesaksian yang sudah kita dengarkan dari Bapak ini boleh menjadi kesaksian yang baik, yang berguna untuk kita boleh terus diberikan semangat di dalam melayani Dia. Saya akan putar ulang supaya teman-teman jika belum mengerti bisa mendengar video ini. Pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini, saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada saran Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras, menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami, ya ini menarik ya. Saya suruh keluar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah, dari Itu luar biasa teman-teman ya. Baru saja berniat untuk melarang, tetapi akhirnya tidak lama kemudian meninggal dunia. Dari Dino Maju, kita baca komentar ya. Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus dari Bambang Teguh dan juga dari Bambang Haryono. Praise the Lord ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. That is my Lord. Haleluya, puji Tuhan Yesus Pak Pendeta. Benar. Puji Tuhan, melegakan hati anak-anaknya. Amin. Ada banyak komentar-komentar di sini teman-teman. Anda bisa baca di sini. Anda juga bisa melihat videonya secara utuh. Dan kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.